نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, ketahuilah tidak ada perintah dari Allah Ta'ala kecuali pasti mengandung kemaslahatan seluruhnya bagi hambanya. Begitu pula tidak ada larangan satupun kecuali di dalamnya mengandung madarat, mafsadah, kerusakan bagi manusia, bagi hambanya. Kita mempelajari larangan-larangan, ensiklopedia larangan, ya, dari al-kabair, al-muharramat, wal manhiyat. Tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Seperti pada poin 59 setelah 58, ya 59, yaitu apa? An yatanaja ithnanu atau an yatanaja ithnani duna tsalits. Larangan untuk at-tanaji. Apa tanaji itu? Dua orang berbicara, ya, dalam keadaan bisik-bisik atau apa tidak diketahui oleh pihak yang ketiga. Nama at-tanaji. Bisa berbisik-bisik atau bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti meskipun tidak bisik-bisik oleh pihak yang ketiga. Ini merupakan larangan. Ya, kenapa? Ini untuk menjaga perasaan pihak yang ketiga. Kalau ada dua orang berbicara berbisik-bisik, tentu ada pihak ketiga merasa ini sedang bicara masalah apa ini? Tentang saya atau bagaimana? Ya. Atau bicaranya tidak berbisik dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang ketiga. Entah bahasa daerah dua orang itu, atau bahasa sindiran atau bahasa sandi. Nah ini semua masuk pada at-tanaji. Ya. Yaqulu Ibnu Has, kita baca dulu apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Yaqulu Ibnu Has fi kitabihi Tanbihul Ghafilin. Fayuhramu ala jamaah atau al-munajatu duna wahidin minhum illa an ya'dana wa kadzalika yahrumu aw yuhramu alaihim an yatahaddatsu bilisanin la ya'rifuhu ma'a qudratihim ala lisanihi. Ibnu Hasini, ya, kunyanya Abu Zakaria Muhyiddin, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau meninggal tahun 814 Hijriah. Mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, haram bagi sekelompok orang untuk melakukan al-munajat. Apa al-munajat itu? Berbicara, ya, tentang sesuatu yang mungkin tidak dimengerti, ya, duna wahidin minhum, oleh seorang dari mereka, entah bahasanya tidak dimengerti atau berbisik-bisik, kecuali satu orang yang ditinggal tadi memberikan izin, ya. Demikian juga haram, wa kadzalika yahrumu alaihim an yatahaddatsu. Haram bagi mereka untuk berbicara bilisanin, dengan lisan, dengan bahasa la ya'rifuhu, ya, yang tidak diketahui oleh seorang tadi, ya, ma'ah qudratihim ala lisanihi, padahal orang banyak tadi, jamaah tadi, bisa kalau jamaah itu
3 ke atas itu namanya jamaah. Ya, 3, 4 dan seterusnya. Ya itu. Padahal jamaah tadi 3 orang dan seterusnya itu mampu berbicara dengan bahasa seorang yang tadi tidak diajak nimbrung. Nah ini, ya. Ini kita baca dulu dalam buku ini sebelum tambahan-tambahan yang ada dalam kitab yang lain. Warawal Imam Muslim fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathata fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli an yuhzinahu. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ada jumlah 3 orang, maka tidak boleh 2 orang berbicara. Berbicara di sini at-tanaji, ya, yaitu berbicara berdua, dunal akhar, tanpa orang yang ketiga. Kalau ada 3 orang, ya, hingga takhtalitu binnas, sehingga kalian bercampur dengan banyak orang, ya, sehingga kalian bercampur dengan banyak orang yang lain, ya. Tujuannya apa? Tujuannya min ajli an yuhzinahu, agar tidak membuat sedih satu orang tadi. Jadi kalau ada 3 orang, kemudian 2 dari 3 berbisik-bisik atau bicara dengan bahasa daerahnya, yang satu dicuekin, tidak diikut nimbrung, tidak boleh. Kecuali nanti banyak orang lagi, ada orang lagi, ya, banyak orang, sehingga 2 orang boleh. Bahkan tidak harus banyak orang. Nanti pernah Ibnu Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika mau berbicara dengan 2 orang, sementara ada 1 orang di situ, maka beliau manggil orang lain lagi, sini. Ya, barengin dia agak ke sana ya, berdua kamu saya bicara sama ini. Itu, ya. Kemudian disebutkan di dalam keterangan ini, wa ya'khudhu nafsal hukmi tanaji salasati dunar rabi wa hakadha. Begitu pula bisa diambil dengan hukum yang sama larangan tanaji, larangan berbicara yang sifatnya tidak dimengerti, entah dengan berbisik atau dengan bahasa yang cuma dimengerti 2 orang. Tapi juga diambil hukum yang sama kalau 3, sementara ada orang yang keempat. Atau 5, 4 orang ya, 4 orang bisik-bisik, ada orang 1. Ini tidak boleh. Ya, bukan hanya berlaku 2 orang, 1 ditinggal. Itu jelas nasnya. Nas hadisnya jelas. Tapi juga berlaku 3 orang bicara, ada 4, 1 ditinggal. Atau 5, 4 orang bicara, 1 ditinggal. Itu juga berlaku. Ya. وَكَذَلِكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُتَنَجِيَانِ بِلُغَةٍ لَا يَفْهَمُهُمَا الثَّالِثُ. Begitu juga kalau 2 orang yang bertanaji, berbicara, entah berbisik atau tidak berbisik, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ketiga. Ya. Li'annahu qad yash'ur bi annahuma yahtaqiranihi. Karena dikhawatirkan, Nabi tadi bersabda min ajli, karena dikhawatirkan. Kenapa? Orang yang tidak diajak bicara tadi atau tidak mengerti bahasanya, yang pembicaraan 2 orang, khawatir dia merasa diihtikor, yaitu dianggap remeh, diremehkan, direndahkan, dicuekin. Ya. Au annahuma yata'amaron wa yudabbiron lahu syarr, atau memang 2 orang tadi punya rencana saling bermufakat, bikin makar, ya, untuk melakukan keburukan kepada orang tersebut, au nahwa dzalik wallahu a'lam, atau yang semisalnya. Nah,
para ikhwan sekalian, para jemaah, para pemirsa Roja TV juga pendengar dari Roja, ini agama kita, agama Islam begitu sangat menjaga perasaan orang, ya, perasaan orang lain, sehingga dilarang ketika ada 3 orang, 2 berbicara berbisik-bisik, misalkan. Ini masuk berbisik-bisik. Atau tidak, ngomongnya terang-terangan tapi pakai bahasa sandi, bahasa kode, atau pakai bahasa daerah yang tidak dipahami. Boleh kalau satu orang yang ditinggal tadi tidak paham bahasanya, maaf ya, sini pakai bahasa Inggris Timur nih, misalkan. Ini pakai bahasa Jawa saya pakai bahasa Madura misalkan. Maaf ya, ketemu dengan orang saya dari daerah. Oh iya, nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, baru boleh. Ya. Atau seperti Ibnu Umar panggil, ya, sebagaimana riwayat Sufyan dari Abdullah bin Dinar, ya, dibawa oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Maka Ibnu Umar idza arada an yunajiya rajulan da'a akhar thumma najal ladzi arada. Jadi Ibnu Umar kalau ingin at-tanaji, yaitu berbicara dengan 2 orang yang mungkin sifatnya rahasia, mungkin sifatnya itu ya yang ngerti omongan cuma 2 orang. Pokoknya bicara berdua, sementara di situ ada 1 orang. Kalau 1 orang tidak boleh. Kalau ada 2 orang, 1 orang lagi 2, maka itu boleh. Nah, maka Ibnu Umar manggil orang lain. Baru beliau mengajak tanaja dengan siapa itu. Nah sekarang ada 3 orang, A, B, C. Nah, A pengen ngomong sama B. Sementara ada C sini. Makanya yang A ini atau yang B manggil yang D. Ya. Silakan D sama C berdua, silakan, itu boleh. Ya. Nah kemudian dalam yang lain, tadi Sufyan, ya, dari Abdullah bin Dinar, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar juga. Kana Ibnu Umar idza arada an yusarira rajulan wa kanu thalatha da'a rabi'an thumma qala lisnain istariha syai'an. Ya. Ibnu Umar itu kalau ingin berbicara, ya, yusariro, yang sifatnya rahasia, yang sifatnya mungkin hanya untuk berdua, tapi tidak hanya rahasia saja, ya, al-munajah itu tadi bisik-bisik. Ya kalau bertiga, antum jangan bisik, jangan. Dia kira-kira kalau kita yang ketiga ada perasaan tidak kira-kira? Ada perasaan tidak nyaman tidak? Iya. Mungkin kita bisa curiga, ini ngomong apaan ini? Ini ngomongin saya apa tidak? Nah, itu. Ya. Nah, manggil orang lain, kemudian lain kepada orang 2 tadi, silakan kamu yang istariha syai'an. Sudahlah, istirahat sejenak dan kamu berdua. Baru dia ngomong berdua, dengan bahasa daerahnya atau mungkin ngomong bisnisnya. Sekarang kalau sedang ada orang ngomong berdua, dibalik nih, ada orang datang, tidak boleh nimbrung. Paham di sini? Nah, sekarang dibalik. Ya kalau tadi 3 orang, 2 orang berbicara, 1 entah dengan cara berbisik, itu masuk at-tanaji. Atau berbicara dengan bahasa sandi, itu juga masuk pada larangan itu. Atau berbicara dengan bahasa yang tidak mengerti, entah bahasa daerah, entah bahasa yang lain. Ya, mentang-mentang bisa bahasa Arab misalkan. Takalam bil Arabiyya ma'al isnain. Itu tidak boleh. Ada, maaf ya, ini saya ingin praktekkan bahasa saya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Gitu. Ya, ini. Nah sekarang dibalik, 2 orang sedang berbicara, 1 datang nimbrung, lurus, tidak boleh tanpa seizinnya. Ya, tanpa seizinnya. Ini para ikhwan sekalian, ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam beberapa keterangan tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Pertama, riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar, kedua riwayat Sufyan dari Abdullah bin Dinar, ya.
yaitu tentang Abdullah ibnu Umar. Dari jalan Nafi juga sama, ya. Nah, ini menunjukkan kalau kita berbicara dengan satu orang sementara tiga, kalau ingin kita tidak masuk dan terjatuh ke dalam larangan ini, panggil orang lain. Satu orang sambil bicara. Nah, sehingga jadi 4. Kalau berempat boleh, sehingga 2 tidak ikut nimbrung, cuma 2 saja yang berbicara. Ya. Ini agama kita menjaga perasaan orang lain. Ya. Agama Islam itu sangat menjaga perasaan orang lain. Dan memang yang namanya irat itu, irat harga diri dijaga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kullul muslim alal muslim haram maluhu wa damuhu wa irduh. Rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram darah, damuhu wa maluhu, hartanya dan kehormatannya. Begitu pula 3 orang bicara, 1 orang didiamkan juga tidak boleh. Bukan berarti 4 orang, kemudian 3 bicara, 1 dicuekin, juga tidak boleh. Ya, kalau 3 orang 2 bicara, kemudian panggil 1 orang seperti yang dilakukan Ibnu Umar, 1 orang bicara dengan 1 yang tidak dibicara, itu boleh. Tapi kalau panggil 1 orang bicara 3 orang, 1 orang dibiarkan, itu tidak boleh. Ya, itu tidak benar. Ya. Demikian para ikhwan sekalian, disebutkan oleh Ibnu Battal, ya, dari Ashhab, dari Malik. Ibnu Battal ini adalah Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Battal Al-Qurtubi, ya, dari kalangan ulama kibar Maliki. Ya. Beliau mengatakan dari Malik, qala la yatanaja thalathatun duna wahidin wala asyrah li'annahu qad naha an yatruka wahidan. Apa kata Imam Malik? Tidak boleh 3 orang berbicara kemudian meninggalkan 1 orang. Ya. Bukan hanya 2 saja, juga 3, meninggalkan 1 orang. Begitu pula tidak boleh 10 orang meninggalkan 1 orang. Li'annahu qad naha au qad nuhiya, dilarang dia an yatruka wahidan, untuk meninggalkan 1 orang. Ya. Wa hadza mustanbatun min haditsil bab. Ini istinbat dari hadis yang terkait dengan bab tersebut. Kalau dohir hadis kan 2 orang, ya. Tadi yang kita dengarkan itu juga di dalam hadis Imam Bukhari juga disebutkan idza kuntum salasata fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas ajla an dzalika yuhzinahu. Rawi Bukhari, ya. Dari sahabat Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian 3 orang, tidak boleh 2 orang at-tanaji, meninggalkan 1 orang tadi, sampai banyak orang bercampur. Tujuannya agar tidak membuatnya sedih. Coba di sini sampai seperti ini diatur, ya. Sampai cara ngomong, apalagi pada zaman sekarang ini apa? Ego semakin tinggi. Ya. Terus ketika berbicara 3, ditinggalkan 1. Ya. Kemudian yang 1 tadi mungkin noleh kanan, noleh kiri. Apa kamu? Kepo ya? Ini enggak boleh. Sekarang kepo itu sudah jadi apa? Kepo, kepingin info. Tidak boleh. Sudah ditinggal, tidak diajak ngobrol, dikepoin pula. Gitu. Sudah diremehkan, kan sedih dia. Itu tidak dibenarkan, ya, dalam ini. Dan tentu ini berlaku fisik, ya, berlaku fisik. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin kalau pakai HP bagaimana, WA bertiga, 2 ngomong, enggak. Ya, ini berlaku untuk apa? Untuk ketika ada orangnya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau tadi, meskipun 10 orang,
Tidak boleh meninggal satu orang. Li'anna al-makna fi tarkil jama'ah lil wahid katarkil itsnain lil wahid. Karena makna hadis yang ada tadi, ya, sekelompok orang jamaah 3 sampai ke atas meninggalkan seorang sama kedudukannya dengan 2 orang meninggalkan 1 orang. Paham di sini maksudnya ya? Ya. Qala, apa kata Imam Malik? Wa hadza min husnil adab. Ini termasuk etika yang baik. Ya. Li'alla yatabaghadu wa yataqata'u, agar mereka tidak saling membenci dan tidak saling memutuskan. Artinya, kalau kita mau mengambil hikmah faedah dari hadis ini, ya, menjaga perasaan orang itu termasuk perkara yang disyariatkan. Bahkan termasuk larangan kalau membuat orang lain sedih. Kenapa? Tadi dalam hadis, ya, kalau kamu 3 orang, idza kuntum salasa fala yatanaja rajulan, 2 orang tidak boleh at-tanaji, ngomong berdua dengan bahasanya yang tidak dimengerti yang ketiga, atau berbisik atau yang lain. Dunal akhar hatta takhtalitu bin nas, kalau sampai hingga banyak orang. Agar apa? Ajla'an dzalika yuhzinahu. Itu semua tujuannya agar tidak membuat sedih. Padahal mungkin 2 orang ini punya kepentingan yang memang mungkin tidak ingin diketahui oleh orang ketiga tadi. Dan tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Ya, tidak ada hubungannya. Dia punya hubungan bisnis, ingin ngobrol. Tapi tidak boleh. Kapan jadi boleh? Kalau ada izin dari dia. Sampai izin, ya itu, ya, sampai ada izin. Ya. Sampai ada izin dari dia. Atau seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, panggil orang untuk menemani dia. Sampai ada izin, sebagaimana tadi kita bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis oleh Imam Bukhari tidak disebutkan tentang masalah izin. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, bahwa kalau kalian 3 orang, tidak boleh 2 orang tanpa menyertakan dia. Ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, harus dengan seizin dia. Ya. Yang ada hadis dengan izin adalah hadis dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Nabi bersabda, "Idza kuntum salasa, fala yatanaja itsnan duna tsalits illa bi idnih, fa inna dzalika yuhzinuhu." Ya, jadi hadis Ibnu Umar dan Imam Ahmad yang menyatakan harus dengan seizin. Jika kalian 3 orang, maka 2 orang tidak boleh dia berbisik-bisik bicara dengan bahasa yang tidak mengerti oleh orang ketiga kecuali dengan seizinnya. Karena itu akan membuat dia sedih. Akan membuat dia sedih. Ini kawan sekalian, ya. Ini sangat penting membuat orang tidak sedih. Sampai dalam urusan seperti itu, apalagi dalam urusan-urusan yang lain, ya, kita tidak boleh membuat orang lain sedih. Bahkan ada prinsip, saya sedih kalau ada orang senang. Aneh juga, ya, sedih kalau ada orang lain senang. Kemudian dia berusaha bagaimana bisa membuat sedih orang. Padahal agama tidak begitu. Agama mengajarkan kalau 3 orang bicara, ada 3 orang, 2 orang yang bicara, ayo panggil 1 orang. Atau minta izin sama dia. Kenapa? Kalau kita berbicara berdua, membuat dia sedih. Padahal kita itu ngomong urusan kita sendiri. Atau bahkan ngomong mungkin yang sifatnya rahasia. Ini sifatnya rahasia. Ya. Nah, ini menjadi perhatian kita
begitu besar, ya Islam menjaga etika, adab di dalam pergaulan, ya, di dalam pergaulan. Bagaimana disebutkan tadi oleh Imam Malik yang dinukil oleh Ibnu Battal, ya. Dan di dalam Sahih Bukhari disebut dengan bab idza kanu aktsar min thalathah fala ba'sa bil musarrah wal munajah. Ya, kalau lebih dari 3 tidak ada masalah. Nah, tapi lebih dari 3 di sini maksudnya yang 2 ngomong, yang 1 tidak ngomong. Munajah itu kan 2 orang. Tapi kalau 3 yang munajah, 1 tidak, tetap tidak boleh kata Imam Malik tadi. Ada 5 orang, 4 yang munajah, 1 ditinggalkan, tidak boleh. Bahkan 10, 1 ditinggalkan tidak boleh. Minta izin sama dia. Ya. Kita harus bisa mengambil pelajaran besar dari hadis ini para jemaah, ya. Di antaranya tadi pelajaran-pelajaran penting, ya. Apakah hukumnya di sini sebagai sebuah dosa besar atau bukan? Dosa besar. Karena ini adalah larangan, ya. Kemudian dijelaskan ilatnya, alasannya membuat sedih. Sementara membuat sedih orang lain, ya, mengganggu orang lain adalah merupakan hal yang dilarang. Ya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Tidak boleh kita menyakiti orang Islam. Orang Islam itu jaga, darah terjaga, hartanya terjaga, kehormatannya juga terjaga. Ya. Kalau dalam urusan seperti ini tidak boleh, apalagi urusan yang lain. Ya, kita harus saling menjaga kepentingan saudara-saudara kita. Kita harus menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Kita harus, ya, bahkan harus membantu dan menolong, bukan malah menjerumuskan. Ya, membantu dan menolong. Kalau ada orang yang zalim dan dizalimi harus ditolong. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang zalim dan yang zalimi. Bagaimana ya Rasulullah, yang kalau yang dizalimi kita tolong, ya yang zalim tahan dari perbuatan zalim. Nah sekarang, ya, tidak sedikit orang kerjasama untuk membuat orang sedih. Kerjasama untuk membuat orang sedih. Memang sengaja untuk menyusahkan orang. Sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Ini urusan seperti ini, padahal urusan bisa saja saya mungkin sama orang pengen ngomong berdua, yang orang ketiga ini tidak ada urusannya sebenarnya. Tapi Nabi melarang. Alasannya supaya tidak sedih. Bagaimana kalau memang orang berdua ini sengaja untuk membuat sedih orang itu? Bagaimana? Lebih berat lagi. Bagaimana kalau ada 3 orang yang sengaja bikin makar untuk merusak orang itu? Nah ini para jemaah rahmati Allah, tentu lebih besar dosanya. Ya, ini agama kita, ya, mengajarkan seperti itu. Ya. Dan para ulama menyebutkan beberapa perkecualian, ya, untuk bolehnya bolehnya atanaji, ya, dengan 2 orang tanpa yang ketiga. 1 tadi bolehnya apa? Dengan izin. Ya, 1 dengan seizinnya. Apa dalilnya tadi? Hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad, "Idza kuntum salasa fala yatanaja isnan duna salis illa bi idnihi fa inna dzalika yuhzinuhu." Ya, jadi boleh kalau dengan seizinnya. Kalau kalian 3 orang, tidak boleh 2 orang saling berbisik tanpa yang ketiga, kecuali dengan izinnya. Ya, karena apa? Bicara berdua tanpa izin itu membuat dia sedih. Ya, kalau kita lihat di sini kan mutlak dan dohirnya lebih nampak kepada kita
ketika dua orang berbicara tanpa ketiga, nggak ada urusannya dengan yang ketiga. Tidak ada urusannya. Kita berdua ini punya kepentingan bisnis, kepentingan yang lain. Tapi berhubung ada orang ketiga, kita izin maaf ya, saya bicara berdua ya, boleh ya, minta maaf ya. Oh iya, ya silakan. Itu baru boleh. Kita izin. Ya. Apalagi kalau mengenai isinya, bisi-bisi gini misalkan, tambah parah, ya, itu, tambah parah. Wailun likulli humazatin lumazah. Al-hamzu wal lamaz. Al-hamzu wal lamaz itu adalah apa? Al-lamaz, al-hamzu memberi isyarat. Ya, misalkan dia begini atau apa lewat, kita berdua cuma. Itu lebih parah lagi. Wailun, celaka. Yang kedua, apabila jumlahnya lebih dari 3 orang, ya, maka 2 orang boleh bicara. Berarti lebih 3 orang berarti 4. 2 ada temannya dia, itu baru boleh. Tapi kalau lebih dari 3 orang, 3 bicara, 1 tidak ikut bicara, tidak boleh. Bedakan ya, bedakan di sini. Hatta 10. Ya. Apa dalilnya? Asar riwayat Abu Dawud, ya. Abu Saleh berkata, "Faqultu li Ibnu Umar, fa arba'ah qala la yadurru." Kalau 4 orang bagaimana? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan dikuatkan tadi oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Amma idza kanu arba'ah fatanaja isnan duna isnain fala ba'sa bil ijma'. Kata Imam Nawawi, kalau ada 4 orang, 2 orangnya bisik-bisik, ada 2 orang yang lain, nggak ada masalah. Ijma boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada hajah dan maslahah yang rojihah, ya. Kalau ada maslahah yang kuat dibandingkan dengan mafsadahnya tanaji, maka di sini dibolehkan, ya, dibolehkan. Maksudnya dia ngomong rahasia, tapi dengan rahasia tadi ketika ngomong berdua, maslahahnya sangat besar, kemudian mafsadahnya tidak terlalu bagi pihak ketiga tadi, Imam Nawawi mengatakan boleh. Contoh nih, ya, ada tamu, ya, tamu. Kemudian anak kita lewat, bikinkan minuman ya untuk tamu. Nah, itu boleh. Ya. Atau istrinya, atau anak-anak jangan dulu situ ya, karena ada tamu. Nah, ini tidak ada masalah. Namun tetap kalau kita melihat kepada dalil yang ada, ya, ketika ada 3 orang, meskipun itu kepentingan kita rahasia, ya, lebih kita izin, Bang, ya, saya ada bicara perlu sama, ya, izin. Nah, sehingga orang yang ketiga itu, kalau memang dia memang tempat duduk di situ, dia tidak pergi. Kalau memang ini, mungkin dia, ya, kalau gitu saya tinggalkan, silakan. Atau kita pergi berdua, maaf, saya izin ya, saya izin bahwa ada perlu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang sedang ngomong berdua, ini baru boleh berlaku. Kita jangan kepo. Ya, kita sedang ngobrol nih. Udah tahu kita ngobrol serius, kadang-kadang datang orang. Dan kita diam, nggak ngomong, berhenti dengan ngomongan. Masih saja dia di situ. Bahkan nanya, ngobrol apaan nih? Ya, boleh dong kasih tahu? Gitu. Kalau kita sudah menampar apa, gitu kan? Ya, memang dalam satu ungkapan disebutkan, ya, fa innal labiba bil isyarati yafhamu. Sesungguhnya orang yang berakal dengan isyarat sudah paham. Nah, kalau misalkan nih 2 orang ngobrol, lalu kita datang, ketika kita datang, kita langsung berhenti dari ucapannya, karena
yang ketiga tadi tidak bersama kita, dia jauh, tiba-tiba datang, lihat dari jauh, ya. Kemudian kita yang ngobrol berdua langsung diam, ya. Kemudian tidak nyaman dengan kehadiran dia. Seharusnya bukan bertanya, ngomong apa nih? Masa saya nggak boleh dengerin? Jangan. Kalau sudah tahu, iya ini namanya serius nih. Sudahlah, maaf. Tidak boleh. Nimbrung duduk tidak boleh. Kecuali dengan seizinnya. Ya, dengan seizinnya. Kecuali ada kopi di situ. Lagi minum kopi. Boleh dong bagi kopinya. Boleh. Ya, antum bawa sana kopinya. Saya lagi ngobrol asik. Berdua ini lagi ngomongin bisnis atau apalah yang lain. Nah itu. Kecuali ya silakan. Nimbrung, silakan kita ngobrol bertiga. Nah ini ya, Pak. Ini kalau kita lihat betapa betapa detailnya Islam itu mengatur dan menjaga. Nah sekarang ini sudah tidak pakai perasaan, ya, yang baper terlalu, yang tidak pakai perasaan juga terlalu, ya. Namun di sini kita lihat perasaan dia memang dijaga, ya, perasaan dia memang dijaga. Kalau dalam masalah seperti ini saja dijaga perasaan saudara kita, apalagi yang lain, ya. Bahkan yang tadi saya katakan tidak sedikit dari kita, ya, ingin membuat orang sedih, ingin membuat orang sengsara, ingin membuat orang itu jatuh, ingin membuat orang itu bangkrut. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Kalau dengan seperti itu, antum jangan berbuat seperti itu. Ya. Karena apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah bikin makar, Allah sebaik-baik bikin makar. Ya. Ma akhta'aka yukti, apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Sehingga kalau ada orang mungkin dia karirnya naik, dagangannya laris, jangan di stop dengan membuat makar macam-macam, tidak akan ada gunanya. Ya, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, ketahuilah, wa'lam annal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah seandainya manusia semua bersatu untuk memberikan manfaat padamu, tidak akan ada gunanya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Sebaliknya, seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, silakan yang berbisnis dengan fair. Silakan yang berdagang dengan fair. Silakan, karena sudah digaris, sudah ditentukan rezekinya. Jangan membuat orang sedih bagaimana dia tidak laris misalkan. Jangan membuat orang sedih bagaimana dia bangkrut. Jangan membuat orang lain sedih bagaimana karirnya tumbang. Jangan membuat orang lain sedih bagaimana harga dirinya dan namanya tercoreng. Kemudian membuat opini, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali dicatat, ya, oleh para malaikat. Raqib atid bukan nama malaikat, ya. Yang rojih bukan nama malaikat, ya. Nah, mari kita bersama menjaga perasaan saudara-saudara kita dan kita saling menolong di atas kebaikan, ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.